Dikenal sebagai mantan penyanyi cilik yang populer di era 90-an, nama Enno Lerian telah lama melekat di dunia hiburan tanah air dengan berbagai karya dan perjalanan hidupnya yang kini berfokus pada keluarga. Namun baru-baru ini, Enno membagikan pengalaman berbeda saat menunaikan ibadah umroh tanpa ditemani suami dan anak-anak untuk pertama kalinya. Ia pun harus menitipkan rumah selama beberapa hari, lengkap dengan pesan khas seorang bunda yang ia bagikan dengan nada bercanda di media sosial. Pas bunda pergi 9 hari nanti, jangan lupa kalau habis mandi, bajunya langsung dimasukin di tempat baju kotor. Jangan lupa habis makan cuci piring. Jangan lupa dapurnya nggak boleh kotor. Jangan lupa kalau mau bobo matiin lampu, tutup horden. Terus jangan habis itu apa lagi? Sapu. Jangan lupa apa lagi? Oleh-oleh. Jangan lupa jangan main handphone mulu. Doain ya, mudah-mudahan perjalanan bunda umroh jalan dengan lancar. Insya Allah nanti kalau misalnya ada rezeki kita ke Mekah bareng-bareng sekeluarga ya. Sesampainya di Tanah Suci, rangkaian ibadah pun dijalankan oleh Enno. Namun hatinya tetap penuh kerinduan akan keluarganya. Itu terbukti dalam unggahan lainnya, Enno Lerian juga menyelipkan pesan haru untuk suami dan anak-anak yang tidak ikut dalam perjalanan umrohnya kali ini. Berharap suatu saat bisa kembali ke tempat yang sama sesering mungkin bersama keluarga. Bagi Enno, meski berjauhan secara fisik, nama suami dan anak-anak selalu ada dalam doa dan hatinya. Saat akhirnya bisa berhadapan langsung dengan Ka'bah, pikiran Enno seolah menjadi kosong. Ia mengaku ngeblank hingga tak sempat menyampaikan titipan doa dari teman-temannya. Bahkan tidak ada doa khusus soal karir. Hanya satu keinginan tulus yang ia panjatkan, yakni memohon agar suatu saat nanti dirinya bisa kembali lagi ke Tanah Suci bersama orang tua, suami, dan juga anak-anaknya. Jadi aku tuh doa tuh nggak bisa banyak spesifik, aku cuma bisa doain supaya aku bisa kesini lagi sama orang tua aku, suami, anak-anak dan keluarga aku gitu dalam keadaan sehat, dimampukan dalam keadaan sempurna segala macam kayak gitu aja sih. Untuk doa-doa yang lain tiba-tiba kayak blank aja udah gitu, kayak ngeblank gitu. Akhirnya pas hari kelima, hari keempat ya bisa sholat di depan Ka'bah, terus bacain doa-doa yang lain, titipan-titipan teman-teman saudara juga gitu. Tak pernah terbayangkan di benak penyanyi cilik Enno Lerian jika dirinya akan mendapatkan undangan istimewa untuk bertamu ke rumah Allah. Bagi Enno, ini adalah bukti nyata bahwa matematika Allah sangat berbeda dengan perhitungan manusia. Hanya dalam waktu persiapan 3 bulan, Enno berangkat umroh berkat kebaikan hati seseorang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengajaknya beribadah bersama sahabat tercinta, Puput Melati. Memang alhamdulillah ada yang berbaik hati gitu ya. Memang matematika Allah tuh memang luar biasa. Ini tuh yang aku akhirnya baru tahu bahwa ternyata matematikanya Allah sama matematika manusia itu memang berbeda banget. Aku selama ini kalau ngomongin masalah matematika, secara anak juga banyak gitu kan, kayak, duh umroh bisa nggak ya? Terus tiba-tiba sekejap mata yang aku nggak pernah pikirin lagi, pernah aku pikirkan tapi nggak pernah aku bayangkan. Terus ada ya alhamdulillah ada kebaikan dari perpanjangan tangan Allah ya, namanya Pak Roy dan juga Ibu Esti yang ngajakin aku gitu kan, dan kebetulan aku tuh kesana tuh sama sahabatku Puput Melati. Ya jadi berawal diajakin sama Puput, mau nggak Noy? Ya nggak mungkin mau gitu kan, ya mau lah gitu. Alhamdulillah akhirnya kita berangkat, persiapannya juga nggak banyak, cuma 3 bulan aja. Ya udah akhirnya berangkat tuh. Namun perjalanan ibadah pertamanya ini ternyata disertai ujian yang cukup berat. Setibanya di kota Mekah, Enno justru mengalami datang bulan yang membuatnya hanya bisa terpaku di dalam kamar hotel. Sambil menatap Masjidil Haram dari balik jendela, Enno hanya bisa menangis karena tak bisa langsung beribadah. Bahkan karena terlalu stres dan merasa sedih, Enno sampai harus mencari obat ke apotek dan diingatkan oleh sang apoteker untuk tetap tenang dan jangan panik. Terus
akhirnya pas ya udahlah aku udah pasrah aja. Aku berangkat udah sampai tanggal 29 sampai di Jeddah, Mekah. Semuanya hari pertama udah langsung umroh, aku cuma hanya bisa di kamar aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bener-bener cirambai, nangis. Dan bersyukurnya banget, itu juga salah satu rezeki. Kamar aku tuh udah bisa langsung ngeliat ke Masjidil Haram gitu kan. Jadi di situ aku udah benar-benar kayak nangis, udah aduh aku nggak tahu lagi deh gitu. Ya udah hari kedua itu juga masih wow banget, deres banget. Setelah puput sama partner aku namanya Kanya sholat segala macam, aku kan cuma nemenin sampai luar, temenin aku ke apotik yuk. Ya udah ke apotik, aku ke apotik nih, dimarahin dong sama apotekernya. Kenapa? Ngapain sih gitu? Udah nggak usah stres, biasa aja nggak usah stres. Aku kan emosi ya, stres ya udah. Itu obat akhirnya aku beli, itu aku belum minum, itu belum aku sentuh sama sekali. Malam-malam tiba-tiba berhenti total. Keinginan kuat untuk membawa keluarga bukan tanpa alasan. Eno sangat ingin orang-orang tercintanya bisa merasakan langsung berbagai keajaiban dan ketenangan batin yang ia dapatkan selama berada di Tanah Suci. Baginya, berbagi pengalaman spiritual bersama keluarga adalah mimpi terbesar yang terus ia semogakan. Bener-bener merinding, makanya tuh kalau misalnya ditanya kenapa aku pengen bisa banget ngajak keluarga aku ke sana supaya bisa menikmati keajaiban-keajaiban yang Allah langsung kasih saat itu juga.